Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Saputri dari Pendidikan Sejarah 2018 kelas B. Saya akan menjelaskan materi Islam di Asia Tenggara. Pertama kali saya akan menjelaskan teori masuknya Islam ke Asia Tenggara, yaitu ada 5 materi. Yang pertama, teori dari Arab yang dikemukakan oleh John Crawford dan Profesor Syed Naqib Alatas dengan bukti adanya perdagangan Arab ke Nusantara berdasarkan catatan Cina. Setelah itu ada teori dari Mesir yang dikemukakan oleh Hamka, diperkuat dengan bukti sebagian besar kaum muslim Indonesia itu menganut mazhab Imam Syafi'i yang dominan di Mesir. Setelah itu ada teori dari Persia yang dikemukakan oleh Hussein Jayaningrat dengan bukti penggunaan kata Syah untuk raja-raja Aceh yang berasal dari nama raja-raja Persia. Setelah itu ada teori dari Cina yang dikemukakan oleh Eredia dan Fatimi. Buktinya yaitu wujud persamaan antara seni bangunan Cina dengan seni bangunan masjid di Malaka, Kelantan, dan di Jawa, yaitu seperti bumbung pagoda, yaitu ciri khas atap genteng dari Cina. Setelah itu ada teori dari India yang dikemukakan oleh Snow Hugronje dengan bukti adanya batu marmer pada batu nisan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai mempunyai ciri buatan dari India. Lalu saya akan menjelaskan hal-hal yang mempermudah Islamisasi Asia Tenggara. Yang pertama, konsep monoteisme, yaitu konsep satu Tuhan. Setelah itu ada keadilan, hak individu dan masyarakat. Setelah itu Islam itu mencerminkan kehidupan yang harmoni, lalu menyanjung akhlak yang mulia, dan konsep kebahagiaan dunia akhirat, serta berpikir secara rasional. Setelah itu, saya akan menjelaskan materi Islamisasi di negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama, Islamisasi di Indonesia ada 3 teori, yaitu teori dari Gujarat dan Persia, di mana sama-sama masuknya Islam itu dari abad 13. Setelah itu ada teori dari Makkah, itu lebih awal, yaitu pada abad 7. Itu melalui perdagangan, pernikahan, tasawuf, pendidikan, dan kesenian. Setelah itu ada Islamisasi di Vietnam, yaitu kalau di Vietnam itu pada tahun 650 Masehi ada wakil muslim resmi pertama yang diutus ke Vietnam, dan wakil itu diutus pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Terus pada abad ke-10 juga ada pedagang muslim Timur Tengah yang menjadikan pelabuhan-pelabuhan di Vietnam itu sebagai tempat persinggahan. Setelah itu Islamisasi di Malaysia yang terjadi pada abad ke-7, ke-10, dan ke-14, yaitu ditemukannya batu nisan dan batu bersurat beraksara Arab. Setelah itu ada Islamisasi di Singapura pada abad 8 sampai abad 11. Islamisasi itu dilakukan oleh pedagang muslim Arab yang singgah dan mengunjungi Singapura. Setelah itu ada Islamisasi di Brunei pada abad ke-15 dari catatan Portugis yang seorang Portugis itu yang bernama De Brito, yaitu mengemukakan bahwa Raja Brunei itu belum masuk Islam, tapi pedagang-pedagang yang ada di Brunei itu sudah masuk Islam. Setelah itu ada Islamisasi di Thailand, yaitu pertama kali itu disebarkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai juga di Thailand. Tapi persebaran Islam itu intensif pada abad ke-15. Setelah itu ada Islamisasi di Filipina pada tahun 1380 itu di Kepulauan Sulu dan Mindanao. Islamisasi itu persebaran agama Islam itu dilakukan oleh Tuan Masyaika, dan keturunan Tuan Masyaika ini menjadi inti komunitas muslim di Sulu sampai sekarang. Setelah itu ada Islamisasi di Myanmar, yaitu ada di Arakan dan Bagan. Kalau di Arakan itu Islamisasinya itu pada abad ke-7 melalui jalur perdagangan, sama juga di Pagan itu pada abad ke-9 melalui pedagang muslim yang menetap di Myanmar dan menikah dengan warga setempat. Setelah itu ada Islamisasi di Kamboja yang terjadi pada abad ke-15, dibawa oleh orang-orang Cham. Orang-orang Cham itu adalah orang-orang yang melarikan diri, orang-orang kerajaan Champa yang melarikan diri karena serangan Le Tantong.
Lalu ada islamisasi di Laos. Dikatakan islamisasi di Laos ini melalui pedagang Cina dari Yunan, tapi tidak ada keterangan tahunnya. Setelah itu pada abad 18 orang-orang persebaran agama Islam itu di Laos dilakukan oleh orang-orang Tamil, yaitu orang-orang India. Yang terakhir adalah islamisasi di Timur Leste sebelum Portugis datang, yaitu sebelum tahun 1512. Pedagang Arab pertama itu sudah datang ke Timur Leste, yaitu yang bernama Abdullah Afif yang menetap di Dili. Sekian penjelasan mengenai Islam di Asia Tenggara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.